Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di masa pandemi ini kita bisa bersama-sama saling belajar, dan kita bisa sharing terkait dengan jurnalistik. Mudah-mudahan tadi seperti yang disampaikan Pak Sa'ban Rosyidi bahwa ini nantinya bisa sedikit menambah pengetahuan yang pasti nanti akan bermanfaat ketika kita berada pada masing-masing profesi yang kita tekuni. Untuk materi tadi sudah kita sampaikan, ke panitia, mungkin nanti akan di-share melalui WA Group. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Arif Huda. Tapi kalau dalam penulisan tulis M untuk mempersingkat nama itu karena berhubungan dengan space juga. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan di program S2 sehingga saya sah untuk menyambung PMP itu. Dunia jurnalis itu memang menjadi bagian dari impian saya sejak masih di bangku SMA dan akhirnya saat ini dengan hari ini sekitar 20 tahunan dan di saat ini saya juga mendapatkan amanah sebagai Ketua BNI Malang Raya di Persatuan Wartawan Indonesia dan wilayah Malang Raya. Selama saya menjadi jurnalis sekitar 20 tahunan itu, nah disitulah saya juga belajar bagaimana seharusnya menjadi seorang jurnalis. Awalnya blank, tidak tahu wartawan itu harus bagaimana dan pekerjaan wartawan itu apa. Tapi dalam perjalanannya akhirnya saya bisa memahami bahwa ada beberapa hal yang memang harus dilakukan oleh seorang wartawan terkait dengan ketentuan kaidah-kaidah sebagai seorang jurnalis. Kegiatan jurnalistik itu sama halnya sebenarnya seperti beberapa kegiatan yang kita lakukan di setiap hari. Ketika misalnya kita mendapatkan informasi ada pertandingan sepak bola, tentu kita akan mencari informasi itu lebih lengkap. Pertandingan sepak bolanya itu di mana, kemudian yang menggelar itu siapa, dan kemudian yang ikut itu siapa saja, dan ini akan berlangsung sampai dengan kapan, dan endingnya ini nanti juaranya siapa. Jurnalistik itu adalah sebuah aktivitas, sebuah kegiatan yang itu di dalamnya ada proses pengumpulan data, kami ada mencari informasi, informasinya dicari, semuanya dikumpulkan, dan kemudian informasi yang sudah terkumpul itu diolah. Dan proses pengolahan ini dan proses penyusunan data-data tersebut akhirnya menjadi sebuah laporan, menjadi sebuah berita, menjadi sebuah tulisan. Bagaimana tulisan ini kemudian bisa dipertanggungjawabkan dan bagaimana data-data di dalamnya itu bisa benar, maka ada proses yang namanya penyuntingan. Dari situ berlanjut sebuah berita yang sudah jadi itu kemudian masuk dalam tahap berikutnya, yaitu penyebarluasan.
mempublikasikan. Disampaikan melalui apa? Melalui media massa. Sehingga hasil mulai dari A, proses mulai dari A sampai dengan mulai dari awal sampai dengan akhir itu adalah sebuah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kata kuncinya dalam jurnalistik itu adalah ada berita dan kemudian ada publikasi. Nah, itulah jurnalistik. Itu sebenarnya sama ketika kita mendapatkan kabar apapun dan kemudian kita menajamkan dari informasi itu dan kemudian kita menyampaikan. Cuman perbedaan ya dalam jurnalistik ini harus disampaikan melalui media massa. Apa itu media massa? Next nanti akan agar informasi dan berita itu bisa dipertanggungjawabkan, agar informasi tersebut bisa memberikan sesuatu yang positif, sesuatu yang baru, tentu ada syarat-syaratnya. Setidaknya ada 9 elemen jurnalistik. Yang pertama adalah kewajiban jurnalis itu bersandar pada sebuah kebenaran. Jadi apa yang disampaikan itu harus sesuai dengan fakta yang ada dan tidak sedikit pun ya di dalamnya menyampaikan hal-hal yang bohong, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan fakta. Ketika pertandingan sepak bola atau liga sepak bola itu diikuti oleh 20 klub, maka sebutkan 20 klub, tidak usah ditambah, tidak usah dikurang. Jadi harus sesuai dengan fakta yang ada. Dan di dalamnya juga tidak ada imajinasi atau tidak ada hal-hal yang lain yang itu mengganggu adanya fakta yang sudah disampaikan. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki loyalitas pada masyarakat. Jurnalis atau wartawan itu sebagai wakil publik, tentu kesetiaannya itu adalah kepada kepentingan publik. Ketika dalam sebuah perusahaan media, maka seorang wartawan harus mengedepankan kepentingan dari publik, bukan kepentingan dari perusahaannya. Terkadang di sini ada kepentingan yang berbeda, tetapi terkait dengan kejurnalistikan ini, maka harus mengedepankan kepentingan publik. Kemudian yang ketiga adalah intisari dari kegiatan jurnalisme itu adalah disiplin verifikasi. Jangan sampai bosan dan juga jangan sampai lelah untuk terus untuk melakukan pengecekan data. Tujuannya apa pengecekan data di sini? Itu untuk memastikan bahwa fakta yang disampaikan melalui berita itu adalah hal yang benar. Selanjutnya yang keempat, menjaga independensi. Tentu wartawan harus memiliki kekuatan besar, yang independen sehingga yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang ada. Selanjutnya yang kelima, memantau kekuasaan. Banyak hal yang terjadi di sekitaran kita dan banyak hal yang mungkin perlu untuk dikritisi dan juga untuk diberikan masukan dan seterusnya.
Sehingga jurnalistik itu harus menjadi pengontrol sosial dan juga bisa menjadi penyambung budaya. Dan yang keenam, menyediakan forum kritik maupun dukungan masyarakat. Yang memberikan ruang pada masyarakat untuk menyampaikan ketidaknyamanan, menyampaikan apapun saran masukan untuk kebaikan publik. Yang ketujuh, membuat sesuatu hal yang penting dan menarik, sehingga dalam hal ini harus memilah dan juga untuk memilih informasi-informasi apa yang perlu disampaikan, dan juga di sini juga harus mengukur dampak dari informasi yang disampaikan. Yang kedelapan, menyiarkan berita secara komprehensif dan proporsional. Kemudian yang kesembilan adalah mengikuti aturan. Kemasan-kemasan pemberitaan, kemasan artikel yang kemudian menjadi sebuah berita yang dipublikasikan melalui media, itu harus mudah untuk dipahami dan juga harus mudah untuk dicerna. Sehingga ada syarat-syarat bahasa jurnalistik. Agak berbeda dengan bahasa yang digunakan untuk karya ilmiah. Ketika menulis makalah, kemudian skripsi atau tesis, itu untuk berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam jurnalistik. Intinya bahasa jurnalistik itu harus mudah untuk dipahami sebagai sarana yang memudahkan orang untuk bisa memahami informasi yang kita sampaikan, dan juga di situ karena mudah dipahami sehingga tidak ada pemaknaan ganda, tafsiran apapun. Setidaknya ada 17 ciri bahasa jurnalistik. Yang pertama adalah yang sederhana. Sederhana dalam hal ini adalah mudah untuk dipahami, tidak ketika orang membaca, kemudian ketika orang mendengar, itu tidak kemudian ini maksudnya apa ya? Tidak seperti itu. Tapi dengan penggunaan bahasa yang sederhana, apa yang disampaikan itu bisa langsung tercerna, bisa langsung dipahami. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah bahasanya itu harus singkat, to the point, langsung pada pokok persoalan dan tidak berlirik. Yang ketiga, padat, utuh. Kemudian yang keempat, lugas. Yang kelima, jernih. Kemudian jelas. Dan selanjutnya adalah bahasanya harus menarik. Kemudian yang kedelapan itu demokratis. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah bahasa dalam jurnalistik itu tanpa melihat kasta. Tanpa melihat kasta, misalnya contoh namanya dalam penyebutan seorang pejabat itu tanpa menyebut kata bapak. Di dalam penulisannya langsung Wali Kota Malang, bla bla bla. Kemudian Bupati Malang, seperti itu, tanpa menyebut Bapak Wali Kota, Bapak Bupati Malang. Ini dalam penulisannya. Kemudian yang kesembilan, ciri yang kesembilan adalah populis, kemudian logis, dan yang ke-11 adalah gramatikal, mematuhi kaidah-kaidah ketatabahasaan yang ada. Kemudian yang ke-12, menghindari kata tutur. Yang ke-13, menghindari kata-kata asing, karena tidak semua kata asing itu sudah familiar, sudah bisa dikenali, sehingga diminimalisir
untuk penggunaan kata-kata yang kurang populer. Kemudian yang ke-14 menggunakan pilihan kata yang tepat. Yang ke-15 mengutamakan kalimat aktif, kemudian menghindari kata atau istilah-istilah yang bersifat teknis. Karena berita ini sifatnya umum dan ini harus bisa dipahami oleh semua kalangan, mulai dari yang level pendidikan rendah sampai dengan tinggi itu juga sama-sama bisa memahami, sehingga ini harus dihindari kata-kata teknis. Tetapi apabila kata-kata teknis itu tidak bisa tergantikan oleh yang lain, maka itu dapat diberikan penjelasan dalam kurung apa yang dimaksudkan dari kata tersebut. Karena dalam ilmu kedokteran itu kan ada beberapa kata-kata teknis yang itu tidak bisa digantikan dengan kata yang lain, sehingga di situ perlu untuk diberikan penjelasan. Kemudian yang ke-17 adalah tunduk pada kaidah dan etika. Jadi informasi atau berita yang disampaikan itu memang harus bisa memberikan nilai tambah, sehingga yang ada di dalamnya itu bisa untuk menghindari berbagai hal, untuk menghindari pilihan-pilihan kata yang itu mengganggu, dan yang diantaranya adalah kata-kata yang vulgar. Itu harus dihindari, karena hasil dari pemberitaan itu yang menikmati bukan hanya sebagian orang, bukan hanya kelompok tertentu, tetapi itu bisa diakses oleh semua kalangan. Sehingga pilihan-pilihan katanya pun juga harus disesuaikan sesuai dengan kaidah dan norma yang ada. Saya sedikit untuk memberikan contoh bagaimana bahasa jurnalistik itu bisa mudah dipahami, singkat, padat, lugas tadi. Sebagai contoh, ketika ada seorang melakukan pencurian, maka kata-kata melakukan pencurian itu sebenarnya itu bisa diringkas kemudian menjadi kata mencuri. Jadi tidak terlalu panjang. Tidak terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang, untuk media cetak ini tentu akan mengganggu ruangan, akan membutuhkan space yang banyak, sehingga perlu adanya efektivitas, perlu adanya pemanfaatan ruang itu secara maksimal. Selanjutnya, pemberitaan berita-berita yang sudah diolah sedemikian rupa oleh wartawan itu setelah melalui proses penyuntingan dan kemudian saatnya untuk memasuki tahapan penyebarluasan itu dilakukan pada 3 media massa, 3 jenis media massa. Seperti yang kita kenal, media massa yang pertama itu yang pertama dan yang tertua ya, itu adalah media cetak. Media cetak itu diantaranya seperti surat kabar, kemudian ada koran, ada majalah, kemudian ada tabloid. Dan di media cetak ini yang bisa tersampaikan adalah sebuah tulisan, sebuah foto, sebuah grafis, dan sebagai gambar yang memang tidak bergerak. Kemudian yang kedua adalah media elektronik, yaitu radio atau televisi. Nah, di sini lebih mengutamakan suara dan juga video. Dan kemudian yang ketiga itu adalah media online. Di sini ada portal berita, kemudian ada situs web. Dan di media online ini lebih lengkap dibandingkan dengan media cetak, karena selain kita bisa menyampaikan tulisan, bisa menayangkan tulisan dan juga foto, dan dengan inovasinya itu dalam media online ini juga menayangkan video. Ya,
di media online ini menjadi lengkap gabungan dari media cetak dan juga media elektronik. Sekarang ini lebih berkembang cukup pesat untuk media online, sehingga kalau kita tahu mungkin banyak media-media online tajuk.com.id dan sebagainya, dan bahkan itu di masing-masing orang, siapapun orang yang memiliki cakapan ini, memiliki kemampuan ini, bisa dengan mudah untuk membuat portal-portal seperti itu. Yang satu lagi, memang itu di luar jurnalistik, itu adalah yang sekarang lagi adalah media sosial. Di media sosial orang bisa menyampaikan apapun di situ. Namun demikian di media sosial ini seperti misalnya Facebook, kemudian WhatsApp dan sebagainya, itu di situ itu bukan menjadi sebuah karya jurnalistik. Di situ karena di media sosial itu ada beberapa hal itu yang tidak bisa memenuhi kaidah-kaidah sesuai dengan kaidah dalam jurnalistik. Apa saja yang bisa terpublikasikan melalui media massa tersebut? Dalam jurnalistik itu ada 3 jenis produk jurnalistik. Yang pertama adalah berita, kemudian yang kedua ada opini, kemudian yang ketiga adalah berita. Itu merupakan laporan dari sebuah peristiwa yang ini bersifat aktual dan harus segera tersampaikan. Salah satu contoh misalnya ada kejadian kebakaran, mungkin ada kejadian kecelakaan lalu lintas, atau mungkin ada kejadian yang lain yang itu hangat dan perlu untuk segera tersampaikan. Dan yang kedua adalah opini. Opini merupakan pendapat, mungkin sumbang saran, sebuah pemikiran dan sebuah analisis dari orang yang memiliki kecakapan terkait dengan tema yang diangkat. Ini biasanya dalam media cetak itu muncul ada jadi sebuah artikel yang tayang pada kolom tertentu. Kemudian yang ketiga adalah feature. Ini lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa yang ringan dengan gaya bahasa yang khas, yang biasanya dalam feature ini itu menyampaikan informasi terkait dengan laporan perjalanan, biografi, terkait dengan profil. Kemudian ada satu lagi yang itu biasanya ada dalam karya jurnalistik, yaitu advertorial. Ini bukan menjadi karya jurnalistik, tetapi teknik penulisannya ini merujuk pada teknik jurnalistik. Nah, biasanya dalam advertorial ini itu lebih banyak membranding, lebih banyak mencitrakan sesuatu, itu bisa lembaga atau bisa juga produk. Sehingga melalui tulisan-tulisan advertorial itu orang bisa lebih mengenal, lebih paham, sehingga kalau produk orang menjadi lebih ingin untuk membeli, dan ketika lembaga, misalnya lembaga pendidikan, orang menjadi tertarik untuk atau kuliah di lembaga tersebut. Sampailah kita membahas tentang berita. Selanjutnya adalah materi tentang berita. Berita itu apa? Berita itu adalah sebuah informasi yang terkini, yang ada yang paling baru. Dan itu adalah sebuah peristiwa yang perlu untuk diketahui oleh publik, yang disampaikan melalui media massa. Panjang tulisan untuk berita itu relatif.
Artinya di surat kabar di koran itu ada yang panjang, ada yang tidak, dan itu tergantung dari yang pertama itu tergantung dari nilai beritanya, dari bobot beritanya, dan yang kedua memang ketika bobotnya tidak terlalu berat ya, nilainya juga terlalu tinggi, maka itu akan menjadi berita kedua atau berita ketiga. Itu tentu peletakannya juga berbeda. Biasanya berita-berita yang di halaman 1 itu ada berita unggulan, berita yang terbaik pada hari itu, tentunya ini mendapatkan porsi yang lebih luas dibandingkan dengan pemberitaan yang lainnya. Jadi berita itu adalah apa yang ada di sekitar kita, dan itu perlu untuk diketahui oleh banyak orang. Sebuah berita bisa menjadi menarik apabila memiliki beberapa nilai. Ada 11 nilai berita. Yang pertama itu adalah aktual, yaitu berita itu harus yang terkini. Dan kemudian yang kedua itu penting untuk bisa diketahui oleh publik. Orang harus tahu berita ini. Nah, sehingga itulah perlunya ini harus segera tersampaikan. Ini harus segera terpublikasikan. Dan kemudian selanjutnya bagaimana berita itu memiliki dampak. Di sini memang orang juga harus, seorang wartawan, seorang jurnalis memang juga harus berhati-hati. Ketika kita menuliskan sesuatu, ini kira-kira dampaknya seperti apa, dampak positifnya seperti apa, dampak negatif seperti apa. Dan dalam dunia wartawan memang ada batasan-batasan tertentu. Hal-hal yang itu memang menimbulkan sesuatu yang besar. Salah satu contoh misalnya, kita menuliskan sesuatu akan tetapi itu berdampak terhadap stabilitas keamanan dan sebagainya. Nah itu patut untuk dihindari. Sehingga ada beberapa rahasia kenegaraan yang itu untuk dipertimbangkan menjadi bagian dari topik pemberitaan. Kemudian nilai yang keempat adalah berita itu harus memiliki kedekatan. Ketika bukan pertandingan sepak bola, misalkan pertandingan liga basket antar mahasiswa dan itu diselenggarakan oleh Ibu Utomo, itu tentu berita ini sangat diminati dan berita ini sangat penting bagi mahasiswa Eki Budi Utomo karena ini memiliki hubungan emosional antara berita tersebut dengan aktivitas keseharian kita. Jadi bagaimana berita itu bisa menarik dan memiliki hubungan emosional dengan pembaca. Makanya dalam berita itu kan macam-macam, ada berita yang terkait dengan politik, itu berarti memiliki kedekatan dengan orang-orang yang memiliki kecenderungan dengan dunia politik. Berita-berita terkait dengan pendidikan tentu itu akan sangat diminati oleh kalangan. Kemudian nilai yang kelima itu adalah luar biasa, jarang terjadi, dan ini menjadi sesuatu yang perlu untuk diketahui dan ini adalah hal yang langka. Contoh penangkapan teroris. Ini luar biasa, berita ini luar biasa, sehingga ini nilainya sangat tinggi. Dan ini mungkin bisa mengalahkan dengan pemberitaan yang lain pada hari itu. Dan yang keenam adalah adanya konflik. Terkait dengan konflik. Konflik di sini, misalnya saya mengambil contoh perseteruan, misalnya ini
antar supporter klub A dengan klub B, ya, karena tidak terima kalah, akhirnya tawuran seperti itu.